Coba Anda bayangkan seorang anak usia 7 tahun. Yang pinter dan nilainya di sekolah selalu 100 ya? Betul sekali. Seragamnya selalu rapi dan nggak pernah sekalipun bikin onar di kelas. Di mata sistem pendidikan tradisional, anak ini kan wujud kesuksesan mutlak. Pasti, pialanya berjejer di ruang tamu. Tapi bagaimana jika kenyataannya, anak inilah yang diam-diam paling beresiko menjadi individu yang manipulatif atau sosiopat di masa depan. Oh wow, itu klaim yang sangat berani. Iya kan? Dan ini murni karena sistem kita cuma peduli sama nilai matematikanya dan lupa membimbing fondasi emosinya. Ini sebuah tamparan keras buat kita semua sih. Makanya, untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, selamat datang di diskusi mendalam kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bahas teori pendidikan yang membosankan loh. Betul, kita akan membongkar sebuah pemikiran radikal dari akademisi Universitas Terbuka, Bapak Gideon. Iya, dari presentasinya yang bertajuk Mengajar adalah Membimbing. Kita sedang membicarakan cara mencegah runtuhnya fondasi psikologis masyarakat kita. Dan itu dimulai dari satu konsep dasar yang sering banget dilupakan. Mengajar itu ya membimbing. Oke, mari kita bedah ini. Ada satu premis yang sangat tajam di dokumen ini. Bahwa pengajaran satu arah sudah mati. Yap, persis. Sistem di mana guru berdiri di depan kelas, berceramah, dan berharap anak-anak menyerap informasi kayak spons, itu dianggap udah usang. Padahal sistem itu udah dipakai ratusan tahun loh. Nah itu dia, sepertinya baik-baik saja kan selama ini. Mengapa tiba-tiba metode ceramah ini dianggap nggak cukup lagi? Karena dunia tempat anak-anak ini akan hidup sudah berubah secara drastis. Nata Wijaya mengidentifikasi ada 5 pergeseran utama di sini. 5 geseran, apa saja itu? Pertama, perbedaan individual anak sekarang jauh lebih kompleks. Anda kan nggak bisa lagi menyamaratakan tempo belajar 40 anak dengan satu metode ceramah gitu. Masuk akal? Soalnya tiap anak kan unik ya. Betul. Lalu yang kedua, sistem sekarang dituntut untuk berpusat pada anak, bukan pada buku teks. Dan yang ketiga, ini yang sering disalahpahami, demokratisasi pendidikan. Tunggu sebentar, demokratisasi pendidikan? Di tingkat sekolah dasar? Iya, kedengarannya muluk ya. Sangat muluk. Maksud saya, bukankah tugas utama sekolah dasar itu sesederhana memastikan anak bisa calistung, membaca, menulis, menghitung? Banyak yang mikir gitu sih, Mamang. Iya kan? Mengapa sekolah harus repot-repot memikirkan hal berat kayak demokratisasi untuk anak umur 7 atau 8 tahun? Tentu saja bukan berarti anak SD disuruh ikut pemilu ya. Demokratisasi di sini maksudnya memberikan mereka ruang untuk belajar buat keputusan sendiri. Oh, belajar menanggung konsekuensi dari keputusannya gitu. Tepat sekali. Mengapa ini penting? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini membawa kita ke tantangan era modern dan dinamika masyarakat yang memicu culture shock. Masa sih ada culture shock pada anak umur 7 tahun? Memangnya seberat apa beban pikiran anak kelas 1 SD zaman sekarang? Loh, jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Dulu kan sumber informasi anak cuma orang tua dan guru ya. Iya, dunia mereka sangat terbatas. Sekarang, anak umur 7 tahun udah pegang gawai yang kasih mereka akses instan ke seluruh informasi di dunia. Tanpa filter loh. Benar juga, mereka bisa lihat pergeseran nilai secara real time ya. Betul. Mereka lihat dilema etika di media sosial, tontonan yang mungkin nggak sesuai umur, gaya hidup yang beda banget sama ajaran di rumah. Itu pasti memicu culture shock setiap hari ya di otak kecil mereka. Tentu saja. Calistung itu cuma alat dasar. Alat itu nggak akan berguna, bahkan bahaya, kalau Anda nggak tahu cara pakainya di dunia yang penuh konflik ini. Berarti mereka ini nggak sekedar diajari untuk menghafal ya? Sama sekali nggak, mereka sedang disiapkan menjadi pengubah nasib. Wow, menjadi pengubah nasib. Itu frasa yang luar biasa sih. Makanya, kemampuan mereka membedakan mana yang benar dan salah di tengah banjir informasi itu jauh lebih berharga daripada kecepatan menghafal perkalian. Jadi kalau tantangannya sekompleks itu, solusinya adalah bimbingan yang melekat pada pengajaran tadi. Betul, harus terintegrasi. Tapi masalahnya nih, di masyarakat kita, kata bimbingan atau guru BK itu punya reputasi yang sangat buruk loh. Parah banget memang. Reputasinya penuh kesalahpahaman dan mitos usang. Coba kita bongkar mitos-mitos itu. Dulu nih, kalau nama Anda dipanggil ke ruang BK, seluruh lorong sekolah pasti menatap Anda.
Seolah-olah Anda baru aja melakukan kejahatan besar, kan? Iya, orang mengira bimbingan itu cuma buat anak nakal, anak yang suka bolos, atau istilahnya maladjusted. Ada juga mitos yang bilang bimbingan itu cuma relevan buat anak SMP dan SMA loh. Oh, karena mereka lagi puber dan banyak tingkah ya? Iya, sementara anak SD dianggap belum butuh karena dipikirnya masih penurut. Dan jangan lupa soal cara kerjanya. Banyak yang ngira bimbingan itu sama dengan dipanggil ke ruang tertutup. Didudukan di depan meja, terus diceramahi ya. Betul, diberi nasihat satu arah yang otoriter. Guru menceramahi, muridnya cuma bisa menunduk. Dan yang paling bahaya dari semua itu, mitos bahwa bimbingan itu semacam magic pill atau obat mujarab. Oh, maksudnya mengharapkan hasil instan? Iya, orang tua atau guru kadang mikir setelah anak dibimbing 1 jam, besoknya seluruh masalah perilakunya langsung hilang tanpa sisa. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik buat saya. Kalau kita lihat mitos tadi, berarti selama ini kita itu kayak memperlakukan bimbingan di sekolah seperti ruang UGD. Unit gawat darurat ya. Menarik analoginya. Iya kan? Artinya Anda baru dimasukkan ke sana kalau situasinya udah kritis, udah berdarah-darah gitu. Padahal menurut materi ini, harusnya nggak gitu cara kerjanya. Harusnya bimbingan itu seperti asuransi kesehatan atau suplemen vitamin harian kan? Sesuatu yang preventif. Analogi UGD versus suplemen vitamin itu brilian banget. Paradigma modern yang benar adalah guidance for all, bimbingan untuk semua. Dikonsumsi tiap hari untuk jaga imun psikologis gitu ya? Persis. Kesulitan psikologis itu kan muncul di setiap fase kehidupan, apalagi usia SD saat fondasi otak lagi dibentuk. Jadi sifatnya aktif dan menuntut dialog dua arah. Betul sekali. Dan tujuannya justru memandirikan anak, agar nggak terus-terusan bergantung sama pemberi nasihat. Berarti ini mematahkan anggapan bahwa cuma anak tertinggal yang butuh perhatian ekstra ya? Pasti. Mari kita visualisasikan konsep guidance for all ini kayak kurva lonceng yang besar. Oke, kurva lonceng. Di ujung paling kiri ada siapa? Di kiri kita punya siswa yang tertinggal, entah akademik atau sosial. Mereka jelas butuh bimbingan biar nggak putus asa. Biar mereka nggak merasa bodoh dan bisa nemuin bakat alternatif ya? Benar. Lalu di tengah kurva, yang jumlahnya paling banyak, ada siswa rata-rata. Mereka dibimbing agar tetap konsisten dan nggak hilang motivasi. Nah, ini yang bikin saya merenung cukup panjang tadi. Bagaimana dengan ujung paling kanan dari kurva itu? Anak-anak yang selalu dapat nilai A. Iya, anak-anak yang pialanya menuhin rak sekolah. Berdasarkan kurva ini, apa mereka juga butuh suplemen vitamin ini? Justru kelompok kanan inilah yang paling sering luput dari radar kita. Kita suka ngabaikan anak pinter karena mikirnya mereka udah aman. Kayak, oh nilainya 100, hidupnya pasti baik-baik aja. Padahal, siswa brilian ini sangat butuh bimbingan emosional. Kenapa? Karena kecerdasan kognitif yang tinggi tanpa kompas moral, itu, bisa jadi senjata yang merusak loh. Masa sih? Merusak bagaimana? Anak butuh bimbingan. Biar mereka nggak tumbuh jadi arogan. Biar mereka nggak mudah bosen. Dan yang paling mengerikan, biar nggak jadi manipulatif. Oh wow, ini fenomena yang lumayan sering kita lihat di dunia nyata ya sebenarnya. Sering banget. Banyak kasus di mana anak cerdas pakai kepintarannya untuk menipu, ngakalin sistem, atau merundung temannya secara psikologis. Karena mereka tahu celah aturannya dan memanfaatkannya ya. Betul, karena nggak ada yang membimbing karakter mereka. Mereka merasa pinter, jadi aturan nggak berlaku buat mereka. Itu perspektif yang mencerahkan sekaligus menakutkan sih. Kecerdasan yang dimanipulasi murni karena kurang bimbingan sejak kecil. Sangat disayangkan kan? Jadi, kalau kita sepakat semua anak butuh bimbingan, baik yang tertinggal, rata-rata maupun yang brilian, pertanyaan besarnya adalah, ke arah mana mereka dibawa? Apa sih garis finishnya? Garis akhirnya bukan kelulusan dengan nilai sempurna. Tujuannya menuntaskan apa yang disebut tugas perkembangan. Tugas perkembangan? Ya, ini dari konsep klasik Robert Havinghurst. Dia memvisualisasikan proses pertumbuhan manusia itu kayak anak tangga yang harus didaki satu persatu. Oke, mari kita bayangkan tangga ini. Apa yang ada di anak tangga terbawah? Di anak tangga pertama, fondasinya adalah keterampilan dasar. Calistung. Iya, Anda nggak bisa naik kalau nggak bisa memproses informasi dasar, kan? Betul. Begitu ini dikuasai, anak melangkah naik ke tangga kedua, yaitu sosial dan sebaya. Berarti ini fase di mana mereka mulai belajar berbagi mainan, antri, kerja kelompok gitu ya? Tepat. Belajar peran sosial. Setelah matang, baru mereka diizinkan naik ke tangga ketiga. Emosi dan moral. Ini pasti tingkat yang jauh lebih rumit. Sangat rumit. Di sini, mereka mengembangkan hati nurani. Membedakan benar dan salah yang sejati.
bukan cuma karena takut dihukum. Mengadopsi nilai-nilai kehidupan ya. Lalu puncaknya apa? Puncak tangganya adalah kemandirian. Menjadi individu yang mandiri, produktif, berkreasi, tapi tetap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Nah, pertanyaannya, kalau mereka gagal menaiki tangga ini gimana? Katakanlah dari Calistung langsung dituntut ke kemandirian tanpa menguasai emosi dan moral. Mereka pasti akan tergelincir jatuh. Dan risikonya bukan cuma dimarahi guru dong. Jauh lebih besar. Risikonya adalah ketidakbahagiaan seumur hidup dan penolakan mentah-mentah dari masyarakat. Masyarakat emang nggak bisa menoleransi orang yang pinter ngitung tapi nggak punya nurani ya? Persis, disinilah peran bimbingan masuk. Bimbingan itu berfungsi sebagai handrail, pegangan tangga. Pegangan tangga, jadi bimbingan itu bukan orang yang menggendong anak ke atas tangga ya? Bukan. Bimbingan itu pegangan kokoh di sisi tangga yang memastikan anak nggak jatuh ke bawah saat mereka berjuang mendaki. Anak itu sendiri yang harus mengerahkan tenaga buat naik, tapi sistem mastiin pegangannya selalu ada. Konsep yang sangat indah sih secara teori. Ya, teorinya memang indah. Tapi mari kita kembali membumi nih. Bayangkan Anda adalah seorang guru SD yang dengar obrolan kita. Anda di kelas yang bising dengan 35 anak. Pasti pusing ya? Banget. Dan ke-35 anak ini lagi menaiki anak tangga yang beda-beda. Apa guru SD mendadak harus kuliah psikologi untuk megangin tangga 35 anak tiap hari? Ini resep menuju burnout loh. Keresahan yang sangat wajar. Makanya kita harus tarik garis tegas antara dua istilah yang sering dicampur adukan, bimbingan dan konseling. Oh, itu bukan hal yang sama ya? Beda jauh. Guru kelas sama sekali nggak dituntut jadi psikolog klinis loh. Coba jelaskan di mana batas demarkasinya. Karena di benak banyak orang, bimbingan dan konseling itu kan satu paket kata Majemuk, guru BK gitu. Nah, bimbingan itu sifatnya preventif, pencegahan dini. Ini payung besarnya. Targetnya seluruh siswa, dilakukan tiap hari, terintegrasi di mata pelajaran. Dan eksekutor utamanya si guru kelas itu sendiri. Betul sekali. Sebaliknya, konseling itu inti terdalam dari payung tadi. Sifatnya kuratif atau intervensi mendalam. Berarti targetnya spesifik untuk individu dengan hambatan berat ya? Iya, masalah yang udah nggak bisa diselesaikan di kelas biasa. Dan pelaksananya bukan guru, melainkan konselor profesional atau psikolog ahli. Oke, ini melegakan banget buat para guru. Jadi kalau ada anak punya trauma ekstrim, guru nggak diharapkan nyembuhin sendiri. Nggak perlu, mereka cukup pegang kendali di area bimbingan preventif aja. Tapi prakteknya rupa bimbingan preventif ini di dunia nyata gimana? Gimana anatomi guru kelas modern saat mereka beraksi? Kita ubah rumus selamanya dulu. Pendidik masa kini itu bukan cuma pengajar. Pendidik itu sama dengan pengajar ditambah pembimbing. Kalau cuma ngajar berarti cuma transfer ilmu ya? Kayak download file dari komputer A ke B. Nah, tapi kalau membimbing, Anda itu mentransfer nilai kehidupan. Anatomi perannya terbagi 3 fase operasional. Pertama, identifikasi. Identifikasi ini maksudnya hafal nama murid dan nilai ulangan mereka kan? Oh, sama sekali bukan. Identifikasi berarti jadi pengamat yang peka, mengenali bakat dan juga gejala salah suai. Contoh gejala salah suai itu kayak gimana? Misalnya, ada anak yang biasanya aktif, tapi seminggu terakhir tiba-tiba loyo, tatapannya kosong, mulai menarik diri. Oh, jadi guru mengumpulkan data dari sinyal-sinyal itu ya. Terus setelah masalahnya teridentifikasi, masuk fase kedua dong, fasilitasi dan intervensi dong. Benar. Di sini guru ambil tindakan di dalam kelas, menyesuaikan pendekatan belajarnya. Kayak bikin kelompok kecil atau merotasi tempat duduk gitu. Iya, atau ubah cara komunikasi. Nah, kalau ini masih nggak cukup juga, masuk fase ketiga, koneksi dan rujukan. Ini yang referral ke ahli tadi ya? Betul. Kalau akar masalahnya ternyata disleksia parah atau krisis keluarga yang pelik, guru rujuk anak ini ke psikolog. Guru tahu batas kemampuannya. Saya mau coba posisikan diri sebagai pengkritik nih. Silakan. 3 tahap tadi, identifikasi, fasilitasi, rujukan, tetap kedengaran kayak beban administratif ekstra buat guru yang udah kelelahan. Pasti ada yang mikir gitu. Iya kan? Ada nggak sih aksi nyata di kelas yang bisa dilakukan tanpa nambah jam kerja? Sesuatu yang bisa diselipkan saat ngajar matematika gitu? Tentu ada. Slide 9 kasih 3 aksi nyata yang sangat praktis loh. Pertama, diferensiasi tugas. Guru menyadari keberagaman tempo belajar anak.
Waduh, apa ini berarti guru harus bikin 35 rencana pelajaran beda tiap malam? Nggak perlu se-ekstrim itu, prakteknya cuma penyesuaian beban kerja. Maksudnya penyesuaian beban waktu ngasih soal latihan? Iya, misal siswa yang kurang dikasih soal dasar dulu buat bangun kepercayaan diri. Sementara yang udah pandai langsung dikasih studi kasus yang lebih analitis. Biar yang kurang nggak frustrasi, dan yang pinter nggak bosen terus gangguin temennya ya. Masuk akal. Lalu aksi kedua apa? Ini yang paling sering diremehkan, umpan balik konstruktif. Kita harus hapus budaya vonis angka. Vonis angka. Ini budaya mendarah daging banget sih di kita. Anak terima kertas ujian, cuma lihat angka merah besar, kamu dapat 40. Tanpa penjelasan apapun. Coba bayangin psikologis anak umur 8 tahun lihat angka merah itu. Mereka langsung menginternalisasi kalau diri mereka bodoh. Bener. Vonis angka tanpa penjelasan itu ibarat pembunuhan karakter ya. Makanya, aksi nyatanya, tiap kali menilai, guru harus kasih balikan. Nilai itu alat memotivasi, bukan menghakimi. Jadi guru harus bilang, kamu salah di sini, tapi cara mengerjain bagian awal udah bagus gitu ya. Persis, mari perbaiki yang kurang. Itu membawa perbedaan yang masif loh. Yang satu menghancurkan, yang satu membangun. Ini nyambung banget sama aksi nyata ketiga ya, pendekatan emosional, membangun ego strength. Betul sekali. Kekuatan ego itu fondasi pertahanan mental anak. Guru bangun ini dengan ngasih apresiasi atas usaha, bukan cuma hasil akhir. Fokus ke potensi positifnya, bukan ngabisin energi marahin kelemahannya. Ya, kalau kekuatan ego anak tebal, mereka nggak akan mudah patah saat menghadapi kegagalan di luar sana. Intinya bikin anak merasa berharga karena apa yang mereka bisa, bukan merasa hina karena apa yang mereka belum bisa. Sangat tepat. Tapi nih, ini bagian pahitnya. Walaupun guru udah ngelakuin 3 hal brilian tadi di kelas selama 6 jam sehari, semua usaha itu bisa runtuh seketika kalau fondasi utamanya keropos kan? Oh, jelas. Disinilah aktor yang paling krusial masuk, yaitu orang tua. Karena sehebat apapun sekolah, mereka nggak bisa nyaingin pengaruh rumah ya. Nggak akan bisa. Materi ini pakai metafora bangunan yang sangat brilian buat ngegambarin ekosistem ini. Mari kita bayangkan rumahnya. Anak atau siswa SD ini adalah atapnya. Sosok yang lagi kita bangun setinggi mungkin. Lalu pengatur seperti guru dan sekolah itu adalah pilar-pilar penyangganya. Dan terakhir, keluarga atau orang tua adalah fondasi beton di dalam tanahnya. Nah, bayangkan kalau pilar sekolah dorong atap ke kanan, ngajarin kejujuran. Fondasi orang tua di rumah geser ke kiri dengan manjain anak berlebihan. Atau malah nyontohin perilaku agresif di rumah, apa yang terjadi? Atapnya pasti luntuh. Tarik-menarik antara tujuan sekolah dan orang tua ini cuma ngasilin pemborosan sumber daya. Dan anak yang paling dirugikan karena bingung harus ikut kompas yang mana ya? Betul. Padahal banyak orang tua modern yang sibuk mikir, wah saya udah bayar uang sekolah mahal, udah beli buku. Urusan pendidikan 100% saya serahin ke sekolah. Ada matriks dari Boy dan Angelo yang ngebongkar ilusi ini loh. Bahwa dukungan fisik saja ternyata nggak cukup ya. Sama sekali nggak cukup. Memenuhi perlengkapan belajar atau antar anak ke gerbang itu cuma kuadran pertama, Duk. Dukungan fisik, syarat paling minimal. Masih ada 3 kuadran lain yang esensial. Dan yang paling sering jadi masalah itu kuadran kedua kan, dukungan psikologis. Benar. Saya baca bagian ini berulang kali loh. Menerima bahwa anak bukan miniatur orang tua. Ini tamparan keras banget. Ini akar dari krisis ego anak sih. Berapa banyak orang tua yang coba ngehidupin mimpinya yang gagal lewat anaknya? Oh iya, misal ayah mantan atlet maksa anaknya yang introvert dan artistik buat jadi kapten sepak bola. Gesekan psikologis kayak gitu ngancurin anak dari dalam loh. Orang tua harus berbesar hati melihat anak sebagai entitas individu yang utuh. Dengan bakat dan ketertarikan mereka sendiri ya. Lalu ada dukungan komunikatif, berdialog secara proaktif sama guru di sekolah. Jangan cuma nanya, berapa nilaimu hari ini ke anaknya? Terakhir, dukungan komunal, keterlibatan orang tua di ekosistem sekolah. 4 elemen ini menciptakan putaran umpan balik atau feedback loop ya. Betul, putaran tanpa henti. Karena bimbingan nggak beroperasi di ruang hampa. Gimana sih sirkulasi feedback loop ini di keseharian? Sederhana aja. Guru lihat anak tiba-tiba murung di kelas. Guru nggak langsung menghukum, tapi komunikasi ke orang tua. Lalu orang tuanya kasih konteks, latar belakang yang nggak diketahui sekolah. Misalnya, peliharaan anak baru mati, atau ada ketegangan di rumah.
Berbekal info ini, guru fasilitasi anak dengan pendekatan emosional yang tepat di kelas. Bangun kembali ego strength-nya. Dan proses ini dibawa balik ke rumah. Orang tua nguatin rasa aman anak lagi. Siklusnya berputar terus-menerus. Keselarasan mutlak antara pilar dan fondasi inilah yang mastiin anak kokoh pas naikin tangga Haverhurst tadi. Sangat komprehensif. Dari bongkar mitos ruang UGD vs suplemen harian, mastiin anak pinter juga butuh pegangan, sampai anatomi guru yang nggak sekedar melempar vonis angka. Dan kesadaran orang tua bahwa anak bukan miniatur ambisi mereka. Mengakhiri diskusi kita kali ini, saya mau merangkum satu pemikiran inti yang jadi napas kita hari ini. Keberhasilan akademik anak itu selalu dimulai dari kesejahteraan emosionalnya. Karena akademik itu buahnya, sedangkan emosional dan moral itu akarnya. Kita nggak punya hak nuntut deretan angka sempurna di rapor kalau jiwa anaknya dibiarkan kropos. Hukum alam nggak ngizinin kita manen buah manis kalau akarnya diracuni, kan? Tepat sekali. Dan sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan malam ini. Apa itu? Coba Anda ingat kembali masa kecil Anda sendiri. Atau tatap wajah anak-anak di sekitar Anda. Kalau bimbingan ini ibarat pegangan tangga, seberapa kuat pegangan yang Anda terima waktu kecil dulu? Apakah kokoh atau sering merasa nyaris tergelincir sendirian? Dan yang jauh lebih penting, sebagai orang dewasa hari ini, pegangan tangga seperti apa yang sedang Anda bangun untuk mereka? Jangan-jangan kita sibuk neriakin mereka dari atas biar lari naik secepat mungkin. Tapi kita lupa mastiin apakah tangganya aman untuk diinjak? Semoga diskusi kita kali ini bisa jadi katalis perubahan, mengubah cara kita mendidik dari yang semula hanya menuntut prestasi, menjadi sungguh-sungguh membimbing hati. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama kami, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.